Halo, selamat sore rekan-rekan semua. Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Oh, Oke, baik. Oke, baik. Di sini Lina akan mulai technical meeting kita pada sore hari ini, ya, rekan-rekan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Putri, bisa dipanggil Elin. Nah, di sini Lin merupakan admin yang akan bertanggung jawab di kelas SKB batch 47 dan 48 yang Bapak Ibu dan rekan-rekan ikuti pada saat ini. Di mana seperti yang telah diinformasikan di grup bahwa sekarang itu jadwalnya yaitu ada technical meeting, di mana technical meeting ini akan bertujuan untuk menjelaskan terkait dari fasilitas serta pengenalan Upscape dan penggunaan web Aesnesia by Upscape untuk pembelajaran kita ke depannya. Nah, di mana untuk technical meeting ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi pertama akan ada penjelasan teknik terkait dari penggunaan cara web untuk pembelajaran kita ke depannya. Untuk sesi kedua ada pengenalan Upscape oleh Bang Yaumil nantinya selaku CEO Upscape Indonesia. Dan sesi ketiganya nanti akan ada penjelasan terkait dari kurikulum atau fasilitas yang teman-teman dapatkan di kelas yang rekan-rekan ikuti pada saat ini yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Uci selaku General Manager Upscape Indonesia. Dan namun nanti dikarenakan Bang Yaumil selaku CEO Upscape-nya tidak bisa hadir pada sore hari ini, maka untuk penyampaian sesi kedua dan ketiganya nanti akan disampaikan langsung oleh Mbak Nurul Faudiah atau Mbak Uci selaku General Manager Upscape Indonesia. Baiklah, mungkin untuk sekarang ini Aileen akan jelaskan dulu terkait dari teknis penggunaan web kita. Dan sebelumnya Aileen izin share screen terlebih dulu ya rekan-rekan. Oke, baik, mungkin rekan-rekan sudah bisa lihat halamannya di layar rekan-rekan semua bahwa Aileen akan menjelaskan dulu terlebih dahulu bahwa untuk penggunaan atau pengakses fasilitas belajar kita yaitu menggunakan web ya rekan-rekan. Jadi kita tidak menggunakan aplikasi melainkan kita menggunakan website. Di mana untuk websitenya itu sendiri alamatnya yaitu cpns.upcap.id. Nah, jadi rekan-rekan bisa membuatkan atau mengetikkan alamat web ini di Google Chrome atau di Safari bagi rekan-rekan pengguna Apple nih. Nah, jadi untuk web kita ini juga bisa kita akses menggunakan HP maupun laptop ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir jika nantinya rekan-rekan tidak bisa menggunakan laptop. Nah, karena ini juga bisa menggunakan HP untuk memudahkan rekan-rekan semua dalam akses kelasnya. Nah, untuk webnya sendiri cpns.upscape.id jika sudah diketikkan di Google Chrome maka nanti akan muncul halaman utamanya seperti halaman berikut. Nah, di mana pada halaman pertama ini merupakan penjelasan singkat dari layanan-layanan yang ada di Upscape. Nah, mungkin bisa kita lihat dulu. Di bagian halaman pertama ini akan ada pilihan paket belajar atau paket belajar mandiri yang bisa rekan-rekan beli di luar dari fasilitas yang rekan-rekan dapatkan di kelas batch 47 dan 48 ini. Nah, di mana jika rekan-rekan merasa ingin menambah modul atau menambah tryout nih, sepertinya rekan-rekan belum puas untuk pengerjaan tryout-nya dan rekan-rekan ingin menambah lebih banyak lagi untuk tryout atau modulnya itu bisa rekan-rekan dapatkan di bagian pilih paket belajarmu ini. Nah, untuk paket-paket mandiri ini nanti akan berbayar lagi ya rekan-rekan dan untuk harganya sudah tertera di masing-masing pamfletnya. Nah, kita scroll lagi ke bawah itu ada testimoni-testimoni atau ucapan dari para pengguna Aesnesia by Upscape yang telah lulus atau yang telah ya, yang telah lulus sebelumnya di Bimbel Upscape ini. Nah, untuk testimoninya itu bisa rekan-rekan baca langsung di bagian apa kata pengguna Upscape ini. Nah, silahkan dibaca rekan-rekan. Kemudian selain dari itu juga ada artikel kesehatan terbaru nih, di mana di artikel kesehatan terbaru ini bisa menambah pengetahuan rekan-rekan terkait dari seputar informasi kesehatan. Nah, di sini juga bisa rekan-rekan baca. Nah, kemudian juga akan ada list Q&A atau jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul atau yang sering ditanyakan oleh pengguna-pengguna Upscape sebelumnya. Nah, jika rekan-rekan mengajukan pertanyaan, namun pertanyaannya sama dengan yang ada di list Q&A ini, maka itu rekan-rekan bisa langsung lihat saja jawabannya di bagian listnya.
Nah, namun jika pertanyaan yang rekan ajukan tidak ada di list Q&A ini, rekan-rekan bisa mengajukan pertanyaannya, boleh melewati grup WhatsApp atau boleh langsung japri ke WhatsApp Elin. Oke, baik rekan-rekan, mungkin itu penjelasan singkat terkait dari fasilitas atau layanan Upscape. Nah, kemudian Elin akan menjelaskan terkait dari cara pendaftaran email di web Asnesia by Upscape. Nah, sebelumnya di grup juga sudah diinformasikan bahwa untuk mengakses website kita, itu harus mendaftarkan dulu emailnya di web cpns.upscape.id. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang sudah mendaftarkan emailnya itu nanti bisa langsung klik masuk saja yang di rekan-rekan di bagian kiri ini, di bagian kanan ini. Nah, namun bagi rekan-rekan yang belum sempat mendaftarkan emailnya, di sini Lin akan jelaskan kembali untuk cara pendaftarannya. Bisa klik daftar. Nah, kemudian nanti akan muncul 4 kolom yang harus rekan-rekan isi di saat pendaftaran. Di mana yang diminta itu ada nama lengkap, silakan diisikan nama lengkapnya. Kemudian silakan diisikan email yang aktif. Kemudian diisikan nomor HP atau nomor WhatsApp. Nah, untuk nomor HP atau nomor WhatsApp ini diusahakan sesuai atau sama dengan nomor WhatsApp rekan-rekan yang sudah terdaftar atau tergabung di grup WhatsApp ya rekan-rekan, agar nanti datanya lebih mudah untuk disinkronkan. Nah, kemudian silakan teman-teman buatkan passwordnya sesuai yang teman-teman mau dan usahakan untuk password dan email ini jangan sampai lupa ya rekan-rekan, karena email dan passwordnya nanti akan digunakan untuk masuk ke akses web kita. Nah, jika sudah diisi semua kolomnya, rekan-rekan bisa klik centang di bagian saya menyatakan telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi Upscape. Nah, kemudian rekan-rekan bisa langsung klik daftar. Nah, jika sudah diklik daftar, itu nanti akan ada data-data yang perlu rekan-rekan isi seperti institusi, kemudian profesi, dan lain sebagainya. Nah, dari data yang ada, itu silahkan rekan-rekan isi dengan benar ya rekan-rekan untuk datanya. Oke, baik itu untuk cara pendaftaran email. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah mendaftarkan email, itu tidak perlu mendaftarkan emailnya kembali. Nah, jadi bisa langsung masuk ke akunnya dengan cara klik masuk di bagian kanan atas. Kemudian nanti akan ada 2 kolom saja yang diminta untuk masuk ke halaman websitenya. Nah, untuk kolomnya yaitu kolom email dan password yang sudah dibuatkan di saat pendaftaran. Nah, silakan rekan-rekan masuk menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan, kemudian klik masuk untuk masuk ke halamannya. Oke, jika sudah masuk ke halaman website kita, nah nanti akan muncul halaman berandanya seperti ini. Nah, di sini juga akan ada lagi penjelasan untuk nama lengkap, email, serta kampus. Nah, nantinya akan tertera di bagian kanan. Nah, untuk di beranda ini sendiri, itu ada peringkat ya rekan-rekan. Nah, di mana untuk peringkatnya itu akan ada nanti peringkat bimbel CPNS, kemudian peringkat kelas, dan peringkat eh, dari tujuan institusi yang sama, misal dari kampus yang sama gitu rekan-rekan. Nah, kemudian untuk kita juga melengkapi dengan adanya grafik score tryout, di mana untuk grafik score tryout ini berfungsi untuk melihat perkembangan rekan-rekan, apakah dari tryout pertama, kedua, dan selanjutnya itu ada peningkatan, atau malah sebaliknya itu rekan-rekan mengalami penurunan untuk pengejar tryoutnya. Nah, jadi bisa rekan-rekan pantau ya rekan-rekan untuk di bagian score tryout ini untuk melihat nilai rekan-rekan apakah ada kenaikan atau penurunan. Nah, kemudian lanjut lagi scroll ke bawah itu ada penjelasan dari ranking tadi rekan-rekan. Nah, di sini akan ada deskripsi rekan-rekan itu ranking berapa dan kemudian nanti jumlah tryout-nya yang dikerjakan berapa. Kemudian skor rata-rata yang didapat serta total skornya itu berapa. Nah, ini total skor ini nantinya yang akan di-ranking ya rekan-rekan. Oke, baik itu mungkin penjelasan dari beranda awalnya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke bagian paket saya. Nah, di bagian paket saya ini merupakan kepada rekan-rekan bisa mengakses fasilitas kelas di batch 47 dan 48. Nah, di mana rekan-rekan bisa mengakses, silakan dibaca dulu ya rekan-rekan untuk di batch 47 dan 48 itu fasilitas yang rekan-rekan dapatkan sama karena itu merupakan sama-sama kelas code. Nah, namun untuk profesinya saja yang beda. Untuk 47 itu profesi nurse ya rekan-rekan dan 48 itu profesi D3 keperawatan. Nah, silakan dibaca dulu deskripsinya, yaitu kita dapat pertemuan materi sebanyak 15 kali pertemuan, kemudian juga akan ada pertemuan pembahasan soal sebanyak 16 kali pertemuan, kemudian kita juga akan dapat tryout 20 kali pelaksanaan dengan dengan penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Uci, yaitu untuk penjabaran tryout apa saja yang rekan-rekan dapatkan, yaitu ada pretest, ada mini tryout, serta nanti ada tryout intensif.
Nah, kemudian dilengkapi juga dengan modul pembelajaran, dilengkapi dengan rekaman pelajaran, kemudian ada rapor perkembangan belajar, dilengkapi dengan fitur ranking peserta. Nah, ini ranking peserta ini yang terdapat di halaman beranda tadi rekan-rekan. Dan kemudian dilengkapi dengan pembahasan soal via websitenya. Nah, itu ya rekan-rekan untuk fasilitas yang rekan-rekan dapatkan di kelas 47 dan 48 ini. Nah, untuk melihat fasilitas yang didapatkan itu rekan-rekan tinggal klik lihat. Untuk saat ini dicontohkan dulu pengerjaannya di batch 47 rekan-rekan. Kita klik lihat. Nah, kemudian di dalam ini itu sudah dapat fasilitas yang rekan-rekan bisa akses di kelasnya. Mulai dari paket tryout, pembahasan materi, mulai pembelajaran, serta rankingnya. Nah, untuk paket tryout ini pada saat ini kita sudah bisa mengerjakan pretest persiapan SKB CPNS Upscape tahun 2026, formasi perawat ahli pertama untuk nurse dan formasi perawat terampil nantinya untuk D3 keperawatan. Nah, untuk link pretestnya ini nanti akan ada infokan lagi lebih jelas di grup ya rekan-rekan setelah technical meeting kita berakhir. Nah, kemudian ada lagi pembahasan materi. Nah, untuk pembahasan materi ini tempat rekan-rekan melihat kalender belajar nantinya. Mana kalender belajar ini itu merupakan gambaran jadwal rekan-rekan selama seminggu ke depan. Nah, pada saat ini seperti saat ini di tanggal 21 kita ada jadwal di technical meeting. Nah, kenapa ini masih kosong? Karena kita baru technical meeting di hari ini rekan-rekan. Nah, dan biasanya untuk jadwal permingguan itu akan selalu diinputkan di hari Minggu malamnya. Jadi rekan-rekan bisa melihat seminggu ke depan itu ada jadwal di jam berapa saja, materi berapa saja dan hari apa saja. Nah, itu rekan-rekan. Dan untuk kalender belajar nanti akan diupdate lebih lanjut. Nah, kemudian di pembahasan materi ini juga merupakan tempat rekan-rekan untuk melihat rekaman Zoom-nya. Nah, seperti saat ini kita sedang Zoom technical meeting itu sedang direkam ya rekan-rekan. Nah, jadi untuk rekamannya nanti bisa diakses setelah Zoom-nya berakhir, namun butuh waktu sekitar 3 sampai 4 jam untuk memproses rekamannya. Dan jika sudah diuploadkan akan ada informasikan lebih lanjut di grup terkait dari cara akses rekamannya dan untuk akses rekamannya itu di bagian pembahasan materi. Nah, kemudian nanti di bagian kanan ini akan ada tulisan lihat rekaman. Nah, begitu ya rekan-rekan untuk penjelasan dari pembahasan materi. Nah, kemudian untuk modul belajar. Nah, untuk modul pembelajaran ini juga sudah lengkap dilengkapi dengan 15 modul per masing-masing materinya. Di mana dari materi 1 sampai 15 itu sudah lengkap ya rekan-rekan modulnya. Dan untuk modul ini bisa rekan-rekan download, bahkan bisa rekan-rekan print jika rekan-rekan ingin belajar itu ada fisiknya gitu. Atau mungkin rekan-rekan ingin coret-coret barangkali, nah itu bisa di download dan di print untuk modulnya. Nah, jika rekan-rekan ingin membuka modul, tinggal klik saja modulnya, kemudian nanti akan diarahkan ke PDF untuk pembukaan modulnya. Nah, kemudian untuk ranking juga sama seperti tadi, rekan-rekan diambil dari total score atau skor rata-ratanya. Nah, itu nanti yang di ranking ya, rekan-rekan. Oke, baik. Di sini Lin akan lanjut ke bagian penjelasan untuk tata cara pengerjaan tryout-nya. Nah, untuk saat ini tryout yang bisa kita kerjakan itu ada pretest persiapan SKB CPNS tahun 2026. Nah, untuk pengerjaannya kita bisa klik, oh oke, sebentar ya rekan. Oke, baik, mohon ditunggu sebentar. Sini Lin akan setting kembali untuk pengerjaannya. Oke, Elin lanjut ya rekan-rekan untuk penjelasannya. Elin share screen kembali. Oke, sudah terlihat ya rekan-rekan. Untuk pengerjaan tryout-nya kita mengerjakan pretest terlebih dahulu. Nah, untuk memulainya itu kita tinggal klik mulai tryout di bagian kanan. Nah, kemudian akan ada catatan-catatan terkait dari soalnya. Di mana untuk soal pretest ini itu berdurasi 1 jam 30 menit dan untuk jumlah soalnya itu ada 100 soal. Nah, untuk prosedurnya mohon dipastikan dibaca terlebih dahulu ya rekan. Pastikan koneksi internetnya stabil. Nah, karena di saat pengerjaan tryout ini hanya bisa dikerjakan 1 kali nih rekan-rekan. Jadi untuk pengerjaan tryout-nya
mau pretest maupun mini tryout serta tryout intensif itu semua tryout tidak bisa dikerjakan berulang kali rekan-rekan. Jadi hanya ada kesempatan untuk pengerjaan satu kali tryout. Nah, dan untuk pengerjaan tryout ini juga tidak akan bisa dijeda waktunya atau dihentikan sewaktu-waktu. Nah, jadi dipastikan jika rekan-rekan sudah memulai tryout itu pastikan selesai sampai akhir. Nah, kemudian klik tombol mulai tryout untuk memulai. Nah, ini ya rekan-rekan. Nah, kemudian pilih jawaban dengan klik pada button jawabannya dipilih. Berpindah soal dapat dilakukan dengan klik pada tombol sebelumnya atau selanjutnya. Atau juga bisa diklik nomor soal pada versi jawaban. Nah, kemudian jawabannya sudah dipilih akan langsung tersimpan di sistem tidak selagi tidak ada gangguan jaringan. Nah, timer akan tidak dapat dihentikan atau dijeda. Nah, jadi pastikan ya rekan saat pengerjaan tryout-nya itu selesaikan sampai soal terakhir karena tidak dapat dijeda atau dihentikan sewaktu-waktu. Nah, jika rekan-rekan sudah mengakhiri tryout itu sudah pasti otomatis tersimpan nih rekan-rekan. Nah, kemudian jika sudah selesai mengerjakan, klik selesaikan tryout. Ya, baik, mungkin kita coba terlebih dahulu. Kita klik mulai tryout. Nah, kemudian nanti akan muncul soal beserta opsi yang bisa dipilih untuk pengerjaannya. Nah, di sini di bagian kirinya juga akan tercatat lagi untuk total durasinya itu 1 jam 30 menit. Untuk total jawab pertanyaannya itu ada 100 soal. Untuk yang sudah dijawabnya nanti akan tercatat berapa soal dan yang belum dijawabnya nanti juga akan ada catatan dari berapa soal. Nah, seperti ini soal nomor 1 kita contohkan dulu pengerjaannya untuk 10 soal ya rekan-rekan. Klik selanjutnya untuk berpindah soal. Atau di sini juga ada kolom nih rekan-rekan, kolom nomor. Nah, di sini juga bisa rekan-rekan klik untuk berpindah soal nih. Oke, mungkin sudah cukup nih rekan-rekan kita anggap selesai nih pada pengerjaan 10 soal ini. Nah, jika dirasa sudah selesai semua nih kita mengerjakan tryout-nya, klik selesaikan tryout di bagian kanan bawah, kemudian klik iya saya yakin. Nah, kemudian nanti akan ada total skornya. Nah, total untuk soal ini kita dapat 0 didekatkan, jadi tidak ada yang benar. Nah, ini total nilainya ini dapat 0. Nah, untuk melihat detail skornya, klik lihat detail skor. Nah, kemudian nanti akan ada penjelasan dari total nilai atau total skornya, di mana untuk nilai yang kita dapatkan di saat pengerjaan 10 soal ini kebetulan tidak ada yang benar nih dan total nilainya kita hanya dapat 0. Nah, kemudian untuk standar kelulusan di abstrak kita ada 350 nilainya rekan-rekan dan untuk rankingnya kita dapat ranking 28 dari seluruh peserta yang mengerjakan pretest yang sama. Nah, ini untuk rankingnya rekan-rekan. Nah, di sini kalian dapat yang ke-28. Dan untuk akses jawabannya atau pembahasannya itu bisa dilihat di bagian lihat jawaban. Kemudian nanti akan muncul lagi soal seperti tadi dan opsinya. Nah, namun bedanya di sini sudah ada pembahasannya yang bisa rekan-rekan baca, rekan-rekan. Nah, di sini ada soalnya, kemudian ada opsinya 5 dari A sampai E, dan untuk pembahasannya bisa di-scroll ke bawah. Nah, ini pembahasannya silahkan dibaca saja. Nah, untuk opsinya di sini Lin akan jelaskan di bagian opsi yang berwarna biru atau tulisan yang berwarna biru itu merupakan jawaban yang kita pilih. Nah, namun untuk jawaban yang kita pilih ini merupakan jawaban yang salah karena ada di kolom merah nih rekan. Nah, jadi A, B, C, dan E ini kolomnya merah, berarti itu opsi yang salah. Dan untuk opsi yang benarnya itu ada di opsi D dengan kolom yang berwarna hijau. Nah, begitu juga dengan soal-soal selanjutnya rekan-rekan. Untuk jawaban yang benar itu ada di opsi di kolom yang berwarna hijau dan untuk yang berwarna merah ini semuanya itu salah dan untuk tulisan yang berwarna biru itu merupakan jawaban yang dipilih di saat pengerjaan. Nah, untuk masing-masing tryout ini, masing-masing soal juga dilengkapi dengan kolom diskusi, di mana kolom diskusi ini berfungsi untuk rekan-rekan mengajukan pertanyaan terkait dari masing-masing soalnya. Nah, ini misal nih untuk soal nomor 2, rekan-rekan masih ada yang ragu terkait soalnya atau masih ada yang ingin ditanyakan terkait dari masing-masing opsinya, itu rekan-rekan bisa ajukan pertanyaan di bagian pertanyaan baru ini. Jadi kita contohkan dulu, saya ingin bertanya terkait soal di atas. Oke, seperti ini rekan-rekan, misalnya silahkan diajukan pertanyaan, lalu klik kirim. Nah, di mana untuk pertanyaannya nanti akan direspon oleh tutornya dalam kurun waktu 24 jam. Nah, seperti ini nih rekan-rekan. Ada peserta yang bertanya dan nanti akan direspon oleh tutornya. Gitu ya rekan-rekan. Nah, itu untuk penjelasan pengerjaan tryout dan akses pembahasannya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian cari paket.
Nah, seperti yang dijelaskan di awal di halaman beranda tadi, untuk di bagian cari paket ini merupakan paket mandiri yang bisa rekan-rekan beli di luar fasilitas yang didapatkan. Nah, seperti modul tambahan atau tryout tambahan, dan untuk harganya juga sudah tertera di masing-masing pamfletnya. Jika rekan-rekan ingin membelinya, itu bisa langsung klik beli, kemudian lakukan paymentnya, dan nanti juga akan ada langsung riwayatnya. Nah, kemudian untuk riwayat tryout. Nah, di riwayat tryout ini merupakan tempat list dari tryout yang sudah teman-teman kerjakan. Tryout apa saja yang dikerjakan, dan di sini juga tempat melihat pembahasan nantinya. Seperti yang tadi rekan-rekan, di riwayat tryout, klik detail, kemudian klik lihat jawaban. Nah, nanti juga akan muncul seperti yang tadi, soal, opsi, serta pembahasan. Nah, begitu ya rekan-rekan untuk di bagian riwayat tryout. Nah, kemudian di bagian riwayat pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini akan ada historinya nanti atau riwayatnya nanti jika teman-teman melakukan pembelian paket belajar mandiri di luar fasilitas yang didapatkan. Nah, jika rekan-rekan tidak ada membeli modul atau tryout tambahan, itu tidak akan ada riwayatnya di bagian pembayaran ini. Nah, kemudian lanjut ke pengaturan, di mana di pengaturan ini terdapat dua bidang nih, ada profil saya dan ada kata sandi. Di mana untuk profil saya ini merupakan data diri yang sudah rekan-rekan isi di saat rekan-rekan melakukan pendaftaran email di awal. Nah, dipastikan rekan-rekan untuk data dirinya benar, uh, terutama di bagian email, di bagian nomor WhatsApp. Nah, untuk nomor WhatsApp ini pastikan sama dengan yang tergabung di grup rekan-rekan agar lebih sinkron nantinya. Dan untuk program studinya juga dipastikan sesuai dengan yang teman-teman alami pada saat ini. Nah, itu rekan-rekan untuk data dirinya. Nah, dan untuk kata sandi itu bisa diganti jika rekan-rekan ingin menggantinya. Dengan cara klik ganti, kemudian masukkan password baru, lalu konfirmasi lagi password barunya, klik simpan password. Nah, nanti itu akan diganti menjadi kata sandi yang barunya. Nah, lanjut lagi ke bawah itu di kolom diskusi, di mana di kolom diskusi ini itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan ajukan di saat pembahasan tadi. Nah, seperti ini, kita mengajukan pertanyaan di soal ini, di soal Nyonya A umur 17 tahun. Nah, ini soalnya rekan-rekan dan statusnya belum dijawab karena kita baru saja mengajukan pertanyaannya dan memang belum direspon oleh tutornya. Nah, kemudian lanjut ke bawah itu ada modul nih rekan-rekan. Modulnya sama seperti yang tadi. Nah, seperti yang dijelaskan di bagian paket saya. Nah, begitu ya rekan-rekan terkait dari penjelasan penggunaan cara web apps dan untuk pembahasannya, apakah ada yang ingin tanyakan rekan-rekan terkait dari penjelasan cara web apps? Jika ada yang ingin tanyakan, boleh bertanya nih rekan-rekan, boleh lewat kolom chat ataupun boleh langsung open mic. Oke, rekan-rekan, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dari penjelasan cara akses web kita untuk pembelajaran kita selanjutnya? Atau mungkin jika dirasa sudah cukup, boleh bantu diketikkan cukup rekan-rekan di kolom komentarnya. Oke, ini dari Kak Nola sudah cukup nih. Dari rekan-rekan yang lain, apakah sudah cukup juga terkait dari penjelasan penggunaan web kita? Oke, baik. Kita anggap cukup ya rekan-rekan terkait dari penjelasan cara penggunaan web Upscape. Nah, selanjutnya ini akan masuk ke penjelasan pengisian absensi nih rekan-rekan. Ini izin share screen terlebih dulu ya rekan-rekan untuk penjelasan absensinya. Oke, baik. Sudah terlihat ya rekan-rekan di halamannya masing-masing. Nah, untuk ketentuan absensi kelas.
Nah, untuk absensi kelas itu kita ada dua kali absensi ya rekan-rekan, yaitu ada absensi datang dan absensi pulang. Nah, di mana untuk absensi ini akan di-share dalam bentuk link ke grup WhatsApp-nya. Nah, jadi mohon dipastikan rekan-rekan pada saat pertemuan materi atau pertemuan Zoom itu mengisi dua kali absensi, yaitu absensi datang dan absensi pulang. Nah, nanti akan dikirimkan dalam bentuk link ke grup WhatsApp, jadi rekan-rekan tinggal klik saja link yang dikirimkan ke grup WhatsApp-nya. Nah, kemudian absensi dikirim tepat pada jam pembelajaran. Misal nih, kelas Zoom kita mulai di jam 15.00 sampai di jam 17.00. Nah, untuk absensi datangnya dikirim tepat pada jam 15.00 WIB rekan-rekan, dan untuk absensi pulangnya dikirim di jam 17.00 WIB. Walaupun kelas kita belum selesai atau kelas kita masih ada tambahan waktu, misal kita selesai di jam 17.10 nih. Nah, namun absensi pulangnya tetap dikirimkan di jam 17.00 rekan-rekan. Nah, untuk absensi datang itu berlaku selama 15 menit untuk tepat waktunya rekan-rekan. Jadi dari rentang jam 15.00 sampai jam 15:15 WIB. Nah, itu bisa rekan-rekan isi absensinya dengan ketentuan tepat waktu. Nah, namun jika lewat dari lewat dari 15 menit setelah absensi dikirim, nah itu statusnya menjadi terlambat. Namun rekan-rekan nggak perlu khawatir karena nanti akan tetap terhitung hadir. Nah, misal rekan-rekan mengisi di jam 15.16 WIB. Nah, itu nanti absennya akan tetap terhitung hadir, namun statusnya menjadi terlambat. Nah, gitu rekan-rekan. Dan untuk absensi pulangnya berlaku selama 1 jam. Nah, jadi dari jam 17.00 sampai jam 18.00 itu masih bisa mengisi absensi pulang. Nah, namun untuk absensi pulang ini dipastikan bahwa rekan-rekan sebelumnya mengisi absensi awal rekan-rekan. Karena absensi itu harus diisi 2 kali baru dia terhitung hadir. Nah, karena kalau rekan-rekan tidak mengisi absensi awalnya, namun rekan-rekan mengisi absensi akhir itu sama saja bohong rekan-rekan. Nah, jadi tidak akan terhitung hadir jika hanya salah satu yang diisi. Nah, jadi pastikan mengisi 2 kali absensi ya rekan-rekan. Nah, untuk tampilannya seperti ini nih. Nah, Anda belum terdaftar di kelas ini. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti rekan-rekan belum melakukan pendaftaran email atau rekan-rekan baru mendaftarkan emailnya di saat Zoom ini selesai dan rekan-rekan tidak mengkonfirmasi ke admin kelas nih, tidak mengkonfirmasi ke Elin bahwa rekan-rekan baru mendaftar dan emailnya rekan-rekan gunakan adalah ini gitu. Nah, jadi untuk emailnya belum diinputkan ke kelas, maka rekan-rekan belum bisa mengakses fasilitas kelasnya, termasuk untuk akses absensinya, gitu rekan-rekan. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang belum mendaftarkan email dan baru mendaftarkan setelah Zoom ini selesai, mohon langsung konfirmasi ke Elin ya rekan-rekan untuk emailnya, agar langsung diikutkan kelasnya. Nah, kemudian untuk tampilan berikutnya ini ada absensi awal berhasil. Nah, ini merupakan tampilan dari absensi awal yang berhasil dengan tepat waktu. Nah, ini ada penjelasan lagi, dan pertemuan awal dengan tepat waktu. Nah, gitu ya rekan-rekan. Nah, kemudian ada selanjutnya absensi awal terlambat. Nah, ini yang seperti yang dijelaskan tadi, bahwa rekan-rekan sudah mengisi absensi lewat dari rentang waktu 15 menit setelah absensi dikirim. Nah, ini akan ada datanya absensi awal terlambatnya, namun akan tetap terhitung hadir. Nah, kemudian lanjut lagi absensi akhir berhasil. Nah, ini merupakan bentuk tampilan dari absensi akhirnya berhasil. Nah, berarti rekan-rekan mengisi absensi akhir di rentang 1 jam setelah absensi akhirnya dikirim. Nah, kemudian selanjutnya data absensi awal tidak ada. Nah, ini yang dijelaskan tadi rekan-rekan bahwa jika tampilannya seperti ini, berarti rekan-rekan tidak mengisi absensi awalnya. Nah, itu rekan-rekan hanya mengisi absensi akhir saja. Nah, jika tampilannya seperti ini, itu tidak bisa terhitung hadir ya rekan, karena rekan-rekan hanya mengisi 1 kali absensi. Dan untuk data awalnya itu tidak ada. Nah, kemudian selanjutnya itu ada link absensi akhir sudah ditutup. Nah, ini merupakan bentuk dari kalau link absensi akhirnya sudah habis waktunya. Jadi rekan-rekan itu mengisi lewat dari 1 jam setelah absensinya dikirim. Nah, kalau tampilan seperti ini, berarti itu absensi akhirnya juga tidak akan terhitung hadir nih rekan. Nah, terima kasih. Oke, baik rekan-rekan, itu dari penjelasan terkait dari absensinya. Apakah masih ada yang ingin tanyakan nih rekan-rekan terkait dari penjelasan absensi? Kalau ada yang ingin tanyakan, boleh langsung bertanya di kolom chat atau boleh langsung open mic. Atau jika dirasa sudah cukup, juga boleh bantu ketikkan cukup di kolom komentarnya rekan-rekan agar kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu terkait dari pengenalan Upscape dan penjelasan kurikulum serta fasilitas yang teman-teman dapatkan di kelas ini. Oke, baik. Mungkin sepertinya untuk penjelasan penggunaan web dan absensinya sudah cukup ya rekan-rekan dari penjelasannya. Nah, mungkin kita bisa masuk ke sesi selanjutnya terkait dari penjelasan
kurikulum Upscape serta pengenalan Upscape dan fasilitas kelas yang rekan-rekan dapatkan. Dan untuk sesi ini akan disampaikan langsung oleh Mbak Nurul Fauziah atau Mbak Uci selaku General Manager kita. Nah, untuk penjelasannya boleh Mbak langsung dipersilakan Mbak. Oke, terima kasih Kak Elin. Suaranya terdengar jelas Kak Elin? Jelas Mbak. Ya, siap. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik pada sore hari ini, sebagaimana yang sudah dijadwalkan untuk kegiatan kawan-kawan adalah mengikuti technical meeting sebelum melaksanakan pembelajaran untuk bimbel SKB di Upskep Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan semua yang sudah bergabung dalam kelas SKB kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas kepercayaannya kepada Upskep Indonesia dan karena kawan-kawan sudah memilih Upskep sebagai teman belajar kawan-kawan. Kita berharap dari langkah ini kawan-kawan sekalian merupakan awal yang baik ya untuk masa depan kawan-kawan yang lebih cerah ya, tapi tentu saja walaupun kita sebenarnya bisa saling saling memberikan kontribusi ya. Tapi dalam hal ini saya ingin mengingatkan juga kepada kawan-kawan bahwa seluruh layanan yang diberikan kepada Upskep dari Upskep kepada kawan-kawan adalah layanan yang kita upayakan seoptimal mungkin dapat mendampingi kawan-kawan di masa belajar yang eh, bervariasi ya. Mungkin ada yang sambil kerja, ada yang fresh graduate. Nah, intinya kita akan memfasilitasi semaksimal mungkin bagaimana caranya kawan-kawan bisa belajar baik secara langsung ataupun nanti tidak langsung. Tidak langsung ini maksudnya misalkan ketika ada kelas Zoom kawan-kawan tidak bisa mengikuti, maka kita akan berikan solusinya supaya kawan-kawan tetap bisa belajar. Nah, dari sini kami berharap kita bersinergi gitu ya. Sinergi maksudnya adalah dari Upskep kita akan memberikan fasilitas secara optimal ya sesuai dengan hak kawan-kawan. Dan dari kawan-kawan juga kami harap kontribusinya secara maksimal juga. Di mana karena ini sudah hak kawan-kawan berarti silahkan dipakai sepuas-puasnya ya kawan-kawan ya. Jangan sampai ibaratnya gini, kawan-kawan sudah bayar tapi tidak dipakai itu sayang banget ya. Nah, dan tentu saja dari sinergi ini kita harapkan nanti kawan-kawan dapat lulus SKB pada periode ini. Amin. Oke, nah Upskep Indonesia sendiri kawan-kawan sebenarnya berawal dari kelas Ukom. Kayaknya ada yang alumni ya, saya agak familiar melihat nama-nama kawan-kawan yang ada pada yang hadir pada siang hari ini. Sepertinya ada yang alumni kelas Ukom nih ya. Nah, memang Upskep itu awalnya adalah suatu bimbel yang lebih konsentrasinya itu adalah ke uji kompetensi, baik untuk nurse, perawat, bidan maupun ahli gizi atau dietitian ya. Nah, ini sudah berjalan atau bermula sejak 2017, kawan-kawan. Jadi 2017 kita sudah mulai melangkah, tapi khusus untuk kelas SKB. Nah, SKD sebenarnya ya. Jadi kita SKD duluan sebenarnya kawan-kawan. SKD tapi kalau di Upskep dinamakan kelasnya itu TKD supaya membedakan dari nama tes yang sebenarnya dari pemerintah gitu ya. Nah, jadi ada kelas persiapan SKD dulu yang kita sebut dengan bimbel TKD. Setelah itu baru ada bimbel untuk SKB khusus perawat, baik itu perawat ahli maupun perawat terapil gitu ya. Nah, kapan kita memulai ini sebenarnya? Kita sudah mulai ancang-ancangnya itu sejak tahun 2019, kawan-kawan sekalian. Jadi di 2019 kita mencoba untuk merancang kelas ini, mulai dari SKD-nya dan SKB-nya, dan Alhamdulillah sejak 2019 itu kita sudah berkiprah banyak dalam dunia persiapan untuk SKD dan SKB ya kawan-kawan ya. Dan kami bisa menjamin apalagi untuk kelas SKB, Upskep adalah bimbel terbaik untuk saat ini. Karena kita juga ada lambangnya ya, lambang kita adalah um, dibina oleh Kemenkes ya kawan-kawan ya. Nah, jadi Upskep Indonesia ini adalah salah satu-satunya ya bimbel untuk perawat yang dibina oleh Kemenkes. Nah, jadi untuk mendapatkan status dibina Kemenkes itu juga nggak gampang ya, kawan-kawan. Artinya, jika sudah mendapat label ini, kita sudah kredibel, kita sudah dilakukan audit oleh Kementerian Kesehatan sehingga kita mendapat label dibina oleh Kemenkes. Jadi jangan khawatir mengikuti bimbel di Upskep Indonesia berarti kawan-kawan sudah selangkah menuju ini ya, menuju masa depan yang lebih baik insya Allah ya.
Walaupun ya namanya lulus pasti ada berbagai faktor lain yang mempengaruhi, misalkan juga jumlah berapa yang diterima di formasi, sepadat apa formasi tersebut diminati dan sebagainya. Tapi untuk persiapan materi, nah salah satu langkah terbaiknya adalah mengikuti bimbel di Upstep, insya Allah. Oke ya kawan-kawan. Nah, untuk kelas kawan-kawan ini adalah bimbel untuk persiapan SKB ya. Alangkah baiknya kalau misalkan kawan-kawan uh, belum persiapan SKD, nah kita juga ada bimbelnya. Nanti bisa tanyakan kepada Kak Elin ya kawan-kawan ya. Jika ada yang mau juga ke SKD. Karena sebenarnya kan SKD duluan baru SKB gitu ya. Hanya saja memang dari lingkup materi akan lebih banyak SKB dibandingkan SKD. Sehingga ya wajar persiapannya mungkin agak lebih panjang sebenarnya daripada SKD. Kalau SKD kan ada tiga ya. Ada TIU, TKP, TWK gitu ya, tiga aja. Dan soal-soalnya juga sifatnya umum. Tapi kalau SKB itu sudah ke kekhususan ya kawan-kawan ya, ibaratnya ke spesialisasi dan ruang lingkupnya sangat luas sehingga kawan-kawan perlu punya pengalaman, perlu punya tabungan materi, pengalaman untuk mengolah soal serta mungkin mendapatkan tips dan trik dari berbagai ini ya dari beberapa orang termasuklah tutor-tutor nanti jika kawan-kawan bergabung di kelas kita. Gitu ya kawan-kawan. Nah, lalu itu sedikit sedikit banyak tentang upscape ya kawan-kawan. Nah, untuk pelaksanaannya sebenarnya jadwal SKB sendiri ini pasti terlaksana setelah SKD ya, setelah SKD. Dan SKD biasanya akan dilaksanakan setelah SKD kedinasan, sekolah kedinasan ya. Sekolah kedinasan seperti STANS, STIS ya kawan-kawan. Um, dan lain-lain sebagainya yang sifatnya adalah sekolah kedinasan. Baru setelah sekolah kedinasan selesai, baru SKD, SKD ada pengumuman untuk SKB, baru jadwal SKB terakhir biasanya. Oke ya. Nah, karena itulah pada bimbel ini, karena kita sifatnya mencicil ya, karena memang materinya sangat banyak ya, maka periodenya agak panjang gitu ya kawan-kawan. Nah, saya jelaskan seperti apa proses pembelajaran kita. Nah, proses pembelajaran kita ini nanti terdiri dari dua bentuk ya. Jadi ada pembelajaran materi di kelas dan ada juga tryout, assessment periodik atau kita lebih kenal istilahnya dengan tryout. Nah, untuk pembelajaran kelas tentu bukan di kelas biasa. Kita pakainya kelas Zoom, artinya semua pembelajaran kita sifatnya online. Maka kawan-kawan silahkan gunakan gadget apapun yang penting bisa muat Zoom. Itu sih ya. Jadi mau pakai HP, pakai tablet, PC, mau pakai laptop, notebook, silahkan. Yang penting sudah ada Zoom di dalamnya. Misal nih sekarang pakai HP, saya ingin lihat lebih gede di laptop misalkan. Silahkan pakai laptop bisa, yang penting diinstal Zoom-nya. Oke ya. Tapi kalau zaman sekarang sih kayaknya udah terinstall semua Zoom. Jika ada yang mau install tapi terkendala, silahkan nanti boleh hubungi Kak Elin. Nah, Kak Elin akan membantu. Perkenalkan juga Kak Elin, ya Kak Elin tadi mungkin sudah membuka pertemuan kita. Kak Elin adalah admin untuk grup kawan-kawan sekalian. Ya, jadi segala masalah teknis silahkan hubungi Kak Elin. Nanti akan didampingi oleh Kak Elin. Ya kawan-kawan ya, akan dibantu oleh Kak Elin. Atau jika Kak Elin berhalangan akan dibantu oleh admin lain. Dan kita usahakan fast response untuk semua keluhan kawan-kawan. Dan semua permasalahan teknis, nah yang sifatnya teknis silahkan nanti boleh dikonsultasikan kepada admin kelas kawan-kawan. Oke ya. Nah, berikutnya setelah pembelajaran Zoom, kita ada tryout. Tryoutnya ini bermacam-macam. Kita sediakan berdasarkan stage-nya atau berdasarkan tahapan-tahapannya. Tahapan awal kita namakan pretest. Tadi setelah belajar kita kasih mini tryout. Setelah selesai pembelajaran kita kasih tryout intensif atau simulasi untuk SKB gitu ya kawan-kawan. Nanti saya jelaskan kemudian. Intinya semuanya bentuknya tryout cuma berbeda nama. Oke ya kawan-kawan ya. Dan untuk tryout, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Elin, setiap jenis tryout hanya bisa dikerjakan satu kali saja. Kenapa kok satu kali? Agar kawan-kawan matang mempersiapkan, ya, dan kawan-kawan juga merasakan sensasinya itu seperti lagi ujian SKB, gitu ya. Kalau udah berulang-ulang, lain lagi rasanya itu kawan-kawan, ya. Jadi untuk menguji sejauh mana kawan-kawan sudah menguasai materi, makanya kita memberikan kesempatannya satu kali. Tapi bukan berarti kawan-kawan tidak bisa mempelajari lagi. Mungkin kalian juga sudah lihat kan bahwa setelah mengerjakan tryout apapun, kawan-kawan masih bisa lihat soalnya dan lihat pembahasan lengkapnya di website. Ya, tadi pasti sudah disampaikan oleh kalian.
Nah, untuk pembelajaran kawan-kawan, kita mulai pembelajarannya itu dari hari ini, maksudnya TM-nya ya. Jadi kita semua kelas di Outlook itu dimulai dari TM, technical meeting seperti ini. Jadi otomatis hari ini sudah termasuk efektif mulai. Nah, mulai bimbel kawan-kawan. Oke, okay? Tapi kita tidak bisa memastikan kawan-kawan selesainya tanggal berapa, ya. Um, kita akan upayakan kalau misalkan untuk materi, materi mungkin kita bisa selesaikan 2 sampai 3 bulan, gitu ya. Tapi untuk tryout kita upayakan agar kawan-kawan nanti bisa tryout dekat dengan waktu SKB-nya, gitu ya. Kalaupun mau lebih lebih awal ya mungkin tidak terlalu jauh dari bulan Oktober atau September gitu ya kawan-kawannya. Jadi sekitar Juli Agustus itu kemungkinan akan kita arrange, akan kita rancang untuk mulai tryout intensif supaya kawan-kawan nggak terlalu lama juga jeda waktunya dari tryout intensif atau simulasi itu dengan jadwal SKB-nya. Karena SKB ini biasanya November Desember kawan-kawan. Kalau kita lihat dari tahun lalu, nggak tahu kalau teknisnya berbeda tahun ini ya. Tapi kalau melihat teknis tahun lalu itu kan masih BKN yang akan mengelola nanti ya, Kemenpan RB dan BKN. Nah, biasanya itu kawan-kawan SKB-nya di November Desember, November atau Desember gitu ya. Apakah mungkin mundur Januari ya pernah, tapi jarang ya, jarang sekali kawan-kawan sekalian. Oke ya. Nah, jadi untuk saat ini kita tidak bisa memastikan tanggal berapa selesainya, tapi kami pastikan kawan-kawan akan bisa mengakses terus semua fasilitas sampai nanti H plus 1 bulan kalau saya nggak salah dari tanggal SKB ya. Misal tanggal SKB-nya 1 Desember berarti kawan-kawan masih bisa akses sampai tanggal 31 Desember biasanya. Oke ya. Nah, agar kita semua sama-sama punya goals, punya tujuan, kami buatkan agar menjadi tujuan kawan-kawan juga ya. Nah, kita berharap kawan-kawan dapat menguasai materi-materi SKB yang kita kumpulkan dalam 15 pertemuan. 15 pertemuan itu tidak banyak kawan-kawan. Ya, karena kenapa kok dibilang tidak banyak? Karena cakupan materi SKB itu sebenarnya sangat luas. Tapi seperti halnya UKOM, nah yang pernah UKOM, yang sudah menjalani UKOM pasti bisa melihat bahwa tipe tipe soal itu materi-materinya akan ada yang berulang. Nah, jadi yang kita masukkan ke dalam materi ke dalam pertemuan tersebut adalah materi-materi yang rutin keluar di SKB gitu ya. Maksudnya kalau misalkan kawan-kawan ketemu materi itu bisa bisa kita pastikan 75% atau 80% keluar nanti SPP-nya. Kira-kira gitu. Karena dia rutin, walaupun mungkin cuma 1 atau 2 soal gitu ya kawan-kawan. Tapi kita saring ya, saring materi ini dari wawancara kita atau dari riset kita di proses SKB 2024 gitu ya. Nah, jadi kan ada SKB 2024 ya. Kita menarik kurikulumnya dari sana. Jadi kita mendapatkan banyak insight dari peserta yang sudah ujian, apa saja materinya kita kumpulin di sini. Sebanyak 15 pertemuan ya. Dan nanti dari 15 pertemuan itu kawan-kawan akan juga mendapatkan latihan-latihan soal ya. Jadi kalau ada materi pasti ada latihan soal juga. Harapan kita, kawan-kawan nanti dapat mengerjakan soal itu kurang dari 1 menit. 45 sampai 50 detik lah kawan-kawan ya. Baik itu untuk soal LOTS, LOTS itu lower order thinking skill atau soal gampang ya. Baik dan juga HOTS atau HOTS, higher order thinking skill atau soal yang sulit ya. Kita harapkan kawan-kawan bisa ngerjain kurang dari 1 menit untuk setiap butir soal. Tentu kita selain materi nanti juga akan ada tips dan trik yang biasanya kakak-kakak tutor akan share kepada kawan-kawan. Nah, ultimate goal-nya adalah mudah-mudahan kawan-kawan nanti lulus di SKB CPNS tahun 2026. Amin Allahumma amin. Harapan kita bersama ya. Oke, nah kita lanjutkan. Dari materi yang 15 ini tadi kawan-kawan. Nah, dari 15 kali pertemuan ini ada 3 topik besar ya. Dan topik-topiknya ini sudah kita sesuaikan dengan kisi-kisi dari BKN yang keluar tahun 2024. Oke ya. Jadi acuan kita masih kisi-kisi materi yang diberikan oleh BKN tahun 2024, kawan-kawan. Dan FR-FR yang ini ya, FR-FR yang beredar itu kita rangkum. Dan tetap akan masuknya itu ketiga topik ini. Ada proses keperawatan, tindakan-tindakan, materi-materi keperawatan yang memang muncul pada periode sebelumnya gitu ya. Nah, tutornya sendiri kawan-kawan sebenarnya ada banyak ya. Tapi untuk tutor utama adalah tutor yang bisa kawan-kawan lihat pada layar ini. Untuk KMB anak jiwa komunitas materinya nanti akan
banyak disampaikan oleh saya sendiri ya. Oh iya, saya lupa mengenalkan diri ya. Nama saya Nurul Fauzia, tapi saya lebih sering dipanggil Uci Nurul ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk materi KMP anak jiwa komunitas lebih banyak bersama saya Uci ya. Boleh panggil Mbak Uci, boleh panggil Kak Uci silahkan. Oke ya. Tapi nama aslinya Nurul Fauzia. Ya, tapi Mbak ya dipanggil Uci juga nggak apa-apa ya. Uci, Mbak Uci atau Teteh Uci ya. Nah, untuk materi lain KGD dan KMB ini akan diampu oleh Kak Hasnato Sadia. Beliau adalah PNS, sudah PNS ya, di Rumah Sakit M Jamil Padang. Nah, ini juga kalau Kak Hasna juga lulusnya PNS di tahun sebelumnya ya kawan-kawan ya. Oke, dan dulu juga merupakan salah satu ini ya, salah satu tim Abskep yang juga bekerja di Abskep. Tapi setelah itu, setelah lulus PNS, maksudnya di M Jamil. Hazrina Adelia, spesialis anak, beliau adalah dosen ya kawan-kawan ya. Lalu ada keperawatan maternitas. Nah, ini diberikan oleh Mbak Ati. Kadang-kadang Mbak Ati juga nanti bisa saja masuk di manajemen keperawatan ya. Jadi antara keperawatan maternitas dan manajemen. Mbak Ati, Raden Roro Ati Utari Rizky juga adalah PNS di Rumah Sakit RSUD Tengku Rafiansyah. Ya, kawan-kawan, beliau adalah perawat teladan urutan 2 nasional ya di tahun 2023 kalau saya nggak salah. Nah, memang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Dan untuk manajemen keperawatan ini akan diberikan oleh the only man ya, satu satu laki-laki nih yang menjadi ujung tombak kita. Ada Bang Yomil, ya Bang Yomil Fajri, manajer keperawatan. Beliau yang nanti akan memberikan materi manajemen keperawatan dan beberapa materi-materi yang berkaitan dengan keperawatan secara teoritis. Oke, maaf sebentar ya, saya izin minum ya kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan. Nah, ini adalah jajaran tutor-tutornya. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ini adalah tutor utama. Tapi ada beberapa tutor pendamping ya, tutor pendamping yang juga biasanya akan masuk ke kelas apabila nanti jumlah kelasnya sudah banyak. Ya, tapi kalau sekarang ini adalah tutor utamanya. Oke ya, kawan-kawan ya. Nah, nanti kawan-kawan sekalian, kita akan melaksanakan pertemuan itu mungkin untuk saat ini sekitar 10 sampai 12 hari sekali ya atau 8 hari sekali kawan-kawan sekalian. Jadi nggak terlalu sering, tidak setiap hari ya, seminggu sekali atau 8 hari sekali, 10 hari sekali gitu ya. Karena memang periode pembelajaran kawan-kawan itu cukup panjang. Ya, karena kita sinkronkan dengan jadwal SKB yang nanti akan diumumkan oleh Kemenpan RB dan BKN. Ya. Nah, untuk setiap satu kali pertemuan itu, kawan-kawan sekalian, satu kali Zoom, nanti akan ada satu topik, misalkan hari ini adalah KMB, KGD misalnya gitu ya. Maka tutornya ada satu orang, gitu ya. Nah, untuk tutor itu, kawan-kawan sekalian, jadwalnya biasanya ada beberapa macam. Pertama adalah jadwal satu periode. Kalau jadwal satu periode itu sifatnya prediktif. Jadi gambaran saja untuk kawan-kawan, oh kira-kira kayak gini nih, sekali 10 hari ada kelas, sekali 10 hari nanti ada kelas, gitu ya kawan-kawan ya. Nah, cuma jadwal satu periode itu karena gambaran, maka dia masih bisa berubah. Oke ya. Nah, lalu ada jadwal mingguan. Jadi nanti kawan-kawan di hari Minggu akan diberikan jadwal oleh Kak Elin atau Kakak Admin ya di grup WA itu akan diberikan jadwal per minggunya. Ya, jadwal mingguan ini sifatnya sekitar 85% fix. Oke. Okay? 15%-nya gimana Mbak? Ya kodarullah misal tutornya sakit, ada keperluan yang mendesak sekali, ada kemalangan, maka mungkin ada penundaan atau dimundurkan jadwal gitu ya. Tapi kita upayakan jadwal mingguan itu memang fix ya, nggak berubah-ubah lagi. Tapi kalau berubah nanti kita akan carikan solusinya untuk mengganti jadwal. Nah, berikutnya ada jadwal harian. Jadi nanti Kak Elin akan mengumumkan setiap hari di grup kawan-kawan apa saja jadwalnya buat besok. Walaupun nggak ada pembelajaran, Kak Elin pasti akan mengumumkan. Ya, besok tidak ada kelas kawan-kawan, besok tidak ada kelas, jangan gitu. Hari Rabu tidak ada kelas, hari Senin ada kelas bersama Mbak Uci di sana, pertemuan dua gitu. Nah, jadi jadwal harian itu yang nanti 95% fix. Ya, 5%-nya ya tadi kalau ada
ketentuan Tuhan yang tidak terkira ya, sehingga jadwal itu harus dimundurkan atau harus direvisi. Kira-kira gitu ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi ya kawan-kawan jangan khawatir untuk jadwal pasti akan selalu diingatkan oleh kakak admin. Nah, untuk waktu pembelajaran ini ada 3 alternatif, tapi bukan ketiga-tiganya. Ya, misal hari ini ada jadwal dengan Mbak Atih materi 4 misalkan, ada jadwal dengan Mbak Atih. Ya, kita mengikuti jadwal dari tutor gitu ya. Nah, jadi misalkan Mbak Ati hari ini bisanya jam 15 sampai 17. Berarti kawan-kawan nanti ada kelas jam 15 sampai 17. Waktunya 2 jam gitu ya. Atau mungkin besok sama Bang Yaumil bisanya jam 19 sampai 21.00. Nah, jadi kita mengikuti waktu dari tutor. Mohon maaf sekali kita tidak bisa mengikuti waktu kawan-kawan secara pribadi masing-masing karena itu agak sulit untuk menyatukannya gitu ya. Maka dari itu kita satukan melalui jadwal tutor kawan-kawan. Nanti tergantung dari tutor milihnya jam berapa. Biasanya antara 15 sampai 17 atau 16 sampai 18 atau 19 sampai 21. Ini untuk reguler ya. Tapi kalau puasa, nah nanti jadwal di bulan puasa agak beda. Biasanya kita bisa mulai dari jam 13.00 ya, dari jam 1 sampai jam 3 atau dari jam 2 sampai jam 4. Tidak ada kelas malam kalau untuk bulan puasa gitu. Bahkan mungkin mulainya agak bisa pagi gitu ya kawan-kawan ya. Nanti akan dikonfirmasi kepada kawan-kawan. Tapi biasanya sih siang atau sore. Tidak ada kelas malam kalau bulan puasa. Dan standar waktu kita ada di waktu Indonesia Barat kawan-kawan. WIB. Jadi untuk kawan-kawan yang ada di Indonesia Tengah dan Timur, silakan nanti disesuaikan waktunya. Mbak, ini udah jam 19 loh di sini. Nah, ternyata di WIB-nya masih jam 18 misalkan ya. Jadi pastikan untuk jadwal pembelajaran bimbel kawan-kawan pakai waktu Indonesia Barat sebagai acuan, gitu ya. Pelaksananya adalah 120 menit dan kalau untuk pembelajaran materi di awal akan ada resume materi dulu, setelah itu akan ada latihan soal. Latihan soal tentu saja kita dekatkan soal-soalnya itu dengan yang pernah keluar di ujian sebelum. Kira-kira seperti itu. Oke ya kawan-kawan ya. Dan nanti kawan-kawan akan dapat modul dan video. Mungkin sudah dijelaskan juga oleh Kak Elin bagaimana cara mengaksesnya di website kita. Yang penting harus ada akun. Nah, nanti pas pembelajaran, ini dia tahapnya. Ya, kawan-kawan akan diberikan absensi. Nah, tadi udah dijelaskan juga oleh Kak Elin ya. Absensi kapan saja diberikan sebelum pembelajaran dimulai. Gitu ya. Dan nanti sesuai dengan waktunya, kelas akan langsung dimulai dengan review materi terlebih dahulu, lalu disusul dengan latihan dan diskusi soal. Sampai habis waktu. Habis waktu ini biasanya ngepas kawan-kawan. Jadi misalkan pembelajaran itu jam 19 sampai 21. Ya udah jam 21 habis. Tapi seharusnya tidak boleh kurang dari jam 21. Malah seringnya lebih ya. Biasanya kakak tutor itu ada yang kayak saya itu sering kelebihan. 21 lewat 10 baru selesai. 21 lewat 15 baru selesai. Izin ya, saya izin ya kawan-kawan ya. Dari awal nih saya sampaikan mungkin kalau dengan saya nanti ada lebih lah 10 menit 15 menit gitu ya kawan-kawan ya, tergantung tutor-tutornya. Tapi biasanya tutor-tutor kita itu agak kelebihan waktu karena saking saking suka bahas soal ya. Jadi kasih bonus soal untuk kawan-kawan sekalian. Biasanya akan ada kelebihan waktu 5 sampai 15 gitu ya. Nah, setelah jamnya selesai, kawan-kawan diberikan absensi pulang. Silakan nanti diisi absensinya dan di absensi itu ada komentar ya atau ada yang namanya masukan, kritik dan saran kepada tutor. Mohon kesediaan kawan-kawan untuk mengisi agar kita bisa memperbaiki kualitas pembelajaran kita melalui tutor, gitu ya. Nah, setelah itu kawan-kawan akan diberikan link mini tryout. Mini tryout itu isinya adalah 20 soal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan pada hari itu. Gitu ya. Dari 20 soal itu kawan-kawan nanti bisa latih kembali materi-materi yang diberikan pada malam itu atau pada hari tersebut. Dan kawan-kawan nanti akan bisa lihat pembahasannya seperti yang sudah diajarkan KL. Oke. Nah, untuk tahap pertama kita nggak langsung kelas dulu. Kita ada yang namanya pretest. Nah, pretest ini ibaratnya tes awal ya. Jadi sebelum kita kasih materi di kelas, kawan-kawan sekalian, ini dulu pretest dulu ya, kawan-kawan pretest dulu. Nanti kalau udah pretest, kawan-kawan bisa melihat apa saja yang perlu diperkuat materinya atau apa saja yang mudah kawan-kawan kuasai gitu ya. Jadi kawan-kawan dari pretest ini bisa lihat kemampuan kawan-kawan sekarang itu seperti apa yang harus ditambahkan, apa yang harus diperbaiki, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kawan-kawan bisa pasang atau buat target pencapaian kawan-kawan di akhir bagaimana. Karena
sebagaimanapun abstrak merancang pembelajaran, target akhir itu tetap kawan-kawan yang menentukan. Gitu ya. Mau seperti apa nanti penguasaan materi dari kawan-kawan. Nah, untuk pretest ini pembahasannya juga ada. Tapi dia bisa dilihat setelah kawan-kawan kerjakan pretestnya. Jadi kalau pretest tidak dikerjakan, mohon maaf pembahasan tidak bisa dilihat gitu ya. Bagaimana cara melihat pembahasan tadi sudah dijelaskan oleh Elin. Nah, untuk kawan-kawan, pretest itu dikerjakan hanya satu kali saja, nggak banyak-banyak, cuma satu kali. Tapi waktunya kita kasih panjang ya kawan-kawan ya. Nah ini kita berikan waktunya selama 1 minggu dari hari Rabu sampai Selasa depan. Ya, hari Rabu berarti sekarang ini ya kawan-kawan. Nanti habis ini langsung kawan-kawan bisa kerjakan pretestnya. Nanti langsung dibuka, minta tolong dibuka aksesnya ya Kak Elin ya. Untuk pretest nanti kawan-kawan bisa langsung kerjain setelah PM ini. Sampai hari Selasa waktunya. Silahkan pilih satu hari di antara Rabu sampai Selasa itu, kawan-kawan sekalian. Karena kerjainnya kan cuma satu kali. Apakah kawan-kawan ada waktu lowong langsung, habis ini langsung dikerjain boleh. Tapi saya bisanya Minggu, Mbak. Silahkan di hari Minggu juga nggak apa-apa. Ya, jamnya terserah kawan-kawan. Jadi kita hanya mengatur tanggalnya saja. Untuk jamnya, silahkan kawan-kawan bisa atur sendiri. 24 jam sistem kita on, kecuali kalau ada maintenance. Kalaupun ada maintenance, biasanya Kak Elin akan informasikan di grup. Ya, tapi 24 hours lah hidup sistemnya. Jadi misal kawan-kawan mau ngerjain jam 2 pagi bisa. Tapi seperti yang ini ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Elin, kawan-kawan nanti ini untuk bulan apa? Oh, oke Kak pengguna Zoom. Jadi kalau untuk SKB itu kebiasaan di Kemen Pan RB dan BKN ya, November atau Desember. Gitu ya Kak pengguna Zoom ya. Karena dia harus urutannya gini, ada SKD kedinasan dulu, sekolah-sekolah kedinasan udah selesai, baru habis itu SKD ya, setelah itu SKD. Setelah SKD ada jeda pengumuman. Nah, nanti pengumuman siapa saja yang bisa ikut SKB, setelah itu baru ada SKB-nya. Ya, jadi SKB itu biasanya di November. Paling cepat dia di November. Tapi nggak tahu, karena ini kan kementeriannya ganti orang-orangnya ya kawan-kawan ya, nggak tahu apakah ada perubahan sistem, bisa jadi lebih cepat daripada November, bisa jadi tergantung dari SKD-nya. Kalau SKD-nya cepat biasanya tuh dulu kalau tahun 2019 ya, SKD-nya itu di bulan Juli. Nah di Juli dia udah SKD, sehingga bulan September aja udah SKB dia, ada yang September ada yang Oktober tahun 2019 ya. Nah, makin ke sini terakhir kemarin itu bulan November Desember kalau saya nggak salah. Karena ada yang lebih cepat sedikit, terutama tuh Kemenkumham ya. Karena Kemenkumham itu ada tes tambahan kalau saya nggak salah. Nah, dia ada tes wawancaranya, sehingga untuk SKB-nya dia lebih cepat daripada yang itu kira-kira ya Kak pengguna Zoom seperti itu. Oke ya, nah kembali lagi, mudah-mudahan cukup jelas ya jawabannya. Kalau udah cukup jelas boleh dibantu responnya Kak pengguna Zoom. Nah, ini tadi untuk pretest kita, jadi waktunya 1 minggu, silahkan dilakukan satu kali saja di hari apapun selama harinya masih tanggal 21 sampai 27 Januari ya. Jamnya terserah kawan-kawan sekalian. Oke ya, dan pastikan waktunya hanya untuk pretest saja. Oke, tidak disambil-sambil. Oke ya. 15 kali pertemuan sampai SKB nyampe emangnya Kak? Nyampe Kak Zul. Sampai ya Kak Zul ya. Jadi gini Kak Zul, jadwal kita itu tidak hanya pertemuan saja. Sebentar, saya selesaiin dulu deh ya. Nanti saya jawab pertanyaan Kak Zul supaya kelihatan jadwal kita itu apa-apa aja ya. Jadi untuk materi, nah jadi ini kan pretest nih, pretestnya kita berikan 1 minggu. Setelah itu kawan-kawan akan ada pertemuan ini, pertemuan Zoom sebanyak 15 kali. Sekali 8 hari, sekali 10 hari untuk kelas kawan-kawan. Oke ya, selama 15 kali pertemuan. Oke ya. Nah, setelah itu kawan-kawan sekalian, kalau mini tryout ini dilakukannya tepat setelah pembelajaran. Berarti kalau 15 kali pertemuan, ada 15 kali mini tryoutnya. Ya. Nah, habis itu kawan-kawan akan mengikuti tryout intensif namanya atau simulasi SKB ya, kawan-kawan ya. Di sini kita munculkan soal-soal yang tipikalnya mirip dengan SKB di tahun sebelumnya 2024. Oke ya.
Ada 4 kali. Mungkin di sini ada yang sudah ikut bimbel Ukom. Kira-kira polanya sama. Jadi tryout intensif itu 1 kali tryout kita akan untuk mengerjakan 3 hari, ya kawan-kawan. Nah, 3 hari. Dan setiap 1 kali tryout akan ada 4 kali Zoom, ya. Nah, jadi 1 kali tryout itu 4 kali Zoom-nya. Zoom-nya untuk apa? Untuk pembahasan soal. Oke ya. 2 kali membahas keterampilan, sorry, 4 kali itu membahas soalnya itu per 25 soal, ya. Nanti 1 kali Zoom didampingi oleh 1 orang tutor. Nah, jadi 1 kali, saya ulangi, 1 kali tryout, 4 kali Zoom-nya, ya, 4 kali Zoom-nya. Berarti kalau 4 kali tryout-nya, 16 kali Zoom-nya. Oke, jadi Zoom-nya itu tidak hanya materi pembelajaran saja. Tetapi setelah materi pembelajaran dikasih tryout intensif, ada pembahasannya via Zoom. Nanti di pembahasan via Zoom itu kawan-kawan bisa banyak diskusi dengan tutor. Jadi sebenarnya 15 tambah 16 berapa tuh? 15 tambah 16 ya. 31 kali pertemuan Zoom-nya sebenarnya kawan-kawan. Nah, kita atur sedemikian rupa, diupayakan sebelum SKB sudah selesai. Oke ya, sebelum SKB sudah selesai sampai ke pertemuan Zoom untuk pembahasan soal tryout 4. Karena kan tryoutnya 1, 2, 3, 4. Tryout 1 4 kali Zoom-nya, tryout 2 4 kali, tryout 3 4 kali, tryout 4 4 kali. Berarti 16 kali. Tambah materi. Jadi itu ada 30 kali sebenarnya Zoom-nya. Dan itu kita rancang sebelum SKB sudah selesai semuanya. Cuma memang untuk saat ini belum bisa kita pastikan tanggal berapa selesainya karena dari Kemenpan RB belum keluar jadwal. Cuma kita pastikan insya Allah kawan-kawan sekalian sudah selesai bimbel sebelum SKB-nya dimulai. Dan diupayakan tryout-nya nggak terlalu jauh dari masa SKB-nya. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dari pelaksanaan kita yang lalu gitu ya, tidak hanya 15 pertemuan ya Kak Zulfikar ya, 31 kali Zoom-nya Kak Zulfikar. Nanti akan kita berikan kalender kalender prediksi kalender pembelajaran ya. Iya, dapat Kak Geci. Nanti kita kasih ya Kak Geci untuk jadwal 1 periode itu gambaran ya. Jadi kita masih berikan sifatnya gambaran. Untuk gambarannya akan kita berikan nanti di dalam grup ya. Nanti di grup akan di-share oleh Kak Elin. Insya Allah ya Kak Geci. Ya udah nanti secepatnya akan kita berikan dalam 3 hari ini ya. Tapi kayaknya besok juga udah ada ya kawan-kawan ya. Oke. Nah di tryout intensif ini kawan-kawan sekalian kita adakan sistem perankingan ya. Dan perankingan itu nggak hanya satu grup ini saja, tapi di seluruh grup SKB. Di situ kawan-kawan kalau ada dia sebenarnya ada privasinya ya. Kawan-kawan bisa nanti pilih namanya diumumkan, bisa juga namanya disembunyikan. Kadang-kadang ketemu, oh ternyata saingan saya bimbel di batch berapa. Ya, itu bisa menjadi patokan untuk kawan-kawan. Sejauh mana saya sudah meninggalkan saingan saya, atau sejauh mana saya ketinggalan dari saingan saya. Pernah di Upskep itu um, yang ikut apa namanya SKB itu ada sekitar formasinya cuma 3 ya, berarti kan 3 kali 3 9 orangnya ikut SKB, 5 orangnya ikut Upskep. Nah 5 orangnya ikut Upskep kawan-kawan, ketahuannya itu di prankingan. Jadi kawan-kawan nanti bisa teropong ya dari ranking itu apakah ada saingan kawan-kawan di sana dan ngejarnya bagaimana ya. Nah kalau ngejar itu sudah strategi masing-masing dari kawan-kawan sekalian gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan mau perlihatkan nama, bisa lihat datanya. Kalau mau privacy cuma bintang-bintang pun bisa. Nanti ada pilihan. Oke ya kawan-kawan ya. Dan untuk scoring kita pakai standar lulusnya 350. Jadi kalau skornya 350 baru dinyatakan lulus. Tapi kan sebenarnya kalau untuk SKB itu dia nggak ada passing grade-nya. Nah, tertinggi mainnya tertinggi. Tapi untuk motivasi kawan-kawan kita kasih tanda lulus itu kalau skornya mencapai skornya 350. Oke ya, seperti itu dia. Dan untuk setiap pembelajaran kita harapkan kawan-kawan hadir di Zoom. Tapi kalaupun tidak bisa hadir, misalkan ada yang sambil dinas, ya, ada yang sambil kuliah misalkan,
jangan khawatir, kita sediakan video rekaman pembelajarannya. Jadi nanti kawan-kawan bisa akses melalui akun website, akun ya di website Upsgap, udah diajarin tadi sama Kak Elin ya. Nanti bisa lihat rekamannya lagi, bagaimana caranya lihat ke video pembelajaran. Tapi saya warning dulu, karena bertahun-tahun terjadi, ya bertahun-tahun terjadi. Yang terjadi apa? Jadi karena ada video pembelajaran, ada yang terlalu mengandalkan nanti bisa lihat video pembelajaran, ya nanti deh, nanti deh, nanti deh. Karena ilmu nantinya itu akhirnya 2 minggu sebelum SKB dia belum melihat apa-apa, gitu ya. Jadinya kejar-kejaran kawan-kawan sekalian. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jika memang kawan-kawan berhalangan hadir untuk Zoom langsung, berarti kan mengandalkan video pembelajaran. Jangan sampai ditunda. Tunda 1 hari oke lah. Tapi kalau bisa langsung pada, misal nih bisa kawan-kawan bisa ngelihat videonya jam 11 malam, ya udah jam 11 malam itu langsung dilihat. Supaya nggak kejadian. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya yang sering terkendala itu kayak gitu ya, karena melihat mengandalkan video pembelajaran dinanti-nantiin akhirnya udah mau ujian baru baru nonton berapa gitu sehingga tahu-tahu materinya keluar semua lagi ya nggak dipelajarin. Nah kayak gitu ya kawan-kawan ya. Jadi upayakan kawan-kawan bisa atur waktu apabila memang sangat terpaksa nggak bisa ikut Zoom. Tapi saya rekomendasikan lebih baik ikut Zoom walaupun on off. Misal sambil dinner sore gitu ya. Kalau sibuk ya udah tinggalin dulu Zoom-nya. Tapi kalau udah senggang langsung masuk lagi ke Zoom. Atau enggak, Zoom-nya hidupin aja. Ya, kapan kawan-kawan senggang langsung ikut pembahasan soal. Itu lebih baik daripada hanya mengandalkan video pembelajaran saja. Kira-kira. Oke ya, kawan-kawan. Nah, jadi secara total, nah ini ya kawan-kawan ya, secara total kawan-kawan dapat 15 kali pertemuan. Berarti kalau udah 15 kali pertemuan, ada 15 modul pembelajaran ya, dapat modul 15, dapat mini tryout 15, dapat tryout intensifnya 4 kali dan nih 16 kali pertemuan pembahasan soal ya. Jadi totalnya itu 31 kali kawan-kawan Zoom dari awal sampai akhir nanti 31 kali. Jadi bukan 15 doang sebetulnya ya, 31. Ada 1 kali pretest dan 15 kali tryout. Nah, ini semuanya adalah fasilitas yang kawan-kawan dapatkan untuk kelas kawan-kawan. Ini sudah fasilitas tertinggi nih kawan-kawan. Ya, kawan-kawan ya. Oke, iya betul Kak Zulfikar. 31 kali, bukan 15 ya. Ini dia nih. Jadi nanti ada ini ya, 15 kali pertemuan materi. Oke, nah 15 kali pertemuan materi. 16 kali pertemuan pembahasan soal ini Zoom. Ini Zoom semua. Ya, kalau pertemuan materi itu per 1 kali Zoom 2 jam. Kalau pertemuan pembahasan soal itu sekitar 90 menit. Ya, nanti sampai sampai enek kawan-kawan Zoom. Enaknya kenapa? Karena memandang layar terus ya. Nah, karena memandang layar terus kawan-kawan. Jadi kalau udah pembahasan soal itu bisa tiap hari nanti kawan-kawan sekalian. Jadi atur betul stamina waktunya ya supaya tetap bisa belajar. Karena kalau dari yang lulus-lulus itu yang saya catat ininya ya kiat-kiat beliau-beliau yang sudah lulus ini adalah nggak pernah dalam 1 hari itu nggak belajar. Paling tidak 30 menit menyisihkan soal untuk melihat pembahasan di website itu sudah bagus kawan-kawan sekalian. Jadi tiap hari itu mesti ada waktu belajar. Kenapa? Karena saingan kawan-kawan sedang melakukan itu. Nah, pasti ini belum daftar aja udah ada saingan kawan-kawan ya. Mereka sudah mulai juga dari awal gitu ya. Yang ikut SKB udah nggak satu kelas kawan-kawan. Ini kan kawan-kawan ini kawan-kawan udah cukup cepet ya. Ada satu kelas kemarin yang sudah lebih mulai duluan di bulan Desember. Oke ya, dia udah mulai di bulan Desember kawan-kawan. Nah, kawan-kawan termasuk urutan kedua apa ketiga gitu yang mau mulai. Dan masih ada yang mau daftar lagi. Jadi mungkin di antara mereka ada saingan kawan-kawan. Mereka mempersiapkan diri dengan baik, berarti kawan-kawan juga harus lebih baik persiapannya. Artinya dalam 1 hari itu jangan sampai tidak belajar. Oke ya, walaupun cuma setengah jam aja. Daripada scrolling IG, lihatlah website pembahasan soal JavaScript. Oke ya, nah ini untuk reminder bagi kawan-kawan. Mohon maaf dari awal kita sampaikan untuk PowerPoint kita tidak berikan ya. Jadi nanti kakak tutor akan memberikan materi itu dengan PowerPoint. Tapi karena sudah pernah ada pelanggaran hak cipta dari berbagai pihak ya, kita tidak berikan lagi soft filenya untuk PPT. Jadi nanti bisa kawan-kawan catat saja materi-materi tambahan yang diberikan oleh tutor. Jadi yang di modul itu adalah ringkasan. Penjelasannya ada di Zoom semua. Ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi ibaratnya headline-nya doang itu ada di modul. Tetapi poin-poin penting itu ada di Zoom.
Jadi kawan-kawan nanti bisa catat apa yang disampaikan tutor atau di screenshot misalnya. Termasuklah soal-soal. Ya, soal-soal juga silahkan nanti boleh dicatat saja. Oke ya kawan-kawan ya. Atur waktu belajar, sempatkan ngulang materi atau soal setiap hari minimal setengah jam saja. Oke ya, kira-kira seperti itu. Baik kawan-kawan sekalian, ini adalah akhir dari pembahasan soal kita. Pembahasan soal penjelasan kurikulum atau proses pembelajaran kita kawan-kawan sekalian. Nah, ini tim Upscope ini ada Kak Elin, ada Kak Puji, ada Kak Fristi. Kak Fristi sudah jadi PNS juga ya, sambil menyelam minum air ya. Jadi belajarnya di Upscope juga kawan-kawan. Kak Fristi ini PNS Kemenkumham ya kawan-kawan ya. Nah, siapa yang mau nyusul silakan ya kawan-kawan ya. Oke, baik sampai di sini apakah ada pertanyaan berkaitan dengan proses pembelajaran kita? Apakah ada tadi yang bertanya apakah sudah terjawab kawan-kawan Kak Zulfikar, Kak Geci, Kak Ayu? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kak pengguna Zoom aman? Kak tertinggi SKB member Upscope berapa ya? 400 berapa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah kakak itu dari Undip, Undip atau UGM. 400 berapa ya Kak Elin ya? Lupa tuh. Kalau nggak salah itu ya 402, 405, 402. Tapi nggak sampai 420, nggak sampai. 402 atau 405 Kak Zulfikar. Itu juga memang ngambil formasi formasi apa ya zona zona panas yang rebutan orang-orang ya kawan-kawan ya, rebutan orang-orang dulu juga. eh, Salah satu tutor abstrak itu ada yang tertinggi juga sekitar 390 kan ya. Dapatnya di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Itu yang zona-zona panas ya. Zona-zona panas itu skornya masih tinggi-tinggi. Oke, apakah sudah terjawab pertanyaannya Kak Zulfikar, Kak Geci, Kak Ayu, Kak pengguna Zoom, atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Sudah, oke Kak Zulfikar. Terima kasih. Aman ya? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau misalkan nanti, oke siap Kak Gici. Oke, kalau misalkan nanti di akhir ternyata teringat grup kenapa tidak saya tanyakan ya, nanti boleh tanyakan di grup, kita akan jawab di grup ya kawan-kawan. Baik, dengan demikian kita cukupkan untuk penjelasan proses pembelajaran kita di kelas SKB nantinya. Mungkin akan panjang ya, akan panjang proses pembelajaran kawan-kawan dan ini adalah suatu keuntungan untuk kawan-kawan. Karena jedanya panjang, kawan-kawan punya waktu yang cukup untuk menguasai satu materi. Kalau dari pengalaman 2024, ada yang ikut bimbel SKB itu 3 minggu sebelum SKB-nya dimulai. Bayangkan, 31 pertemuan itu dalam 3 minggu. Jadi satu hari ada yang 2 kali pertemuan, ada yang 3 kali pertemuan kawan-kawan. Sangat melelahkan, ya sangat melelahkan karena terlalu mepet waktunya. Ada yang 3 minggu sebelum itu baru ikut juga. Jadi karena kawan-kawan sekarang waktunya panjang, lebih punya banyak waktu untuk menguasai materi secara optimal. Lebih ini ya, secara psikologis tidak tertekan, gitu ya kawan-kawan. Nah keuntungannya seperti itu. Tapi memang harus sabar nunggu jadwal SKP gitu ya kawan-kawan ya. Dan nanti jika formasi sudah keluar, kawan-kawan bisa juga berkonsultasi untuk pemilihan formasi gitu ya. Misal Mbak, siapa tahu ada yang pernah ikut di tahun lalu SKD saya segini, SKD saya segini tahun lalu. Apa yang harus ini bagusnya di formasi mana itu bisa dikonsultasikan. Oke ya kawan-kawan, karena SKB ikut CPNS itu tidak sekedar saya pinginnya di formasi itu. Nah, tidak ya, tapi ada strateginya juga. Strateginya itu bergantung pada saingan kita gimana, peminat di formasi tersebut seperti apa, lokasi formasinya bagaimana, riwayat formasi itu di tahun sebelumnya seperti apa, itu nanti juga merupakan satu pertimbangan untuk kawan-kawan. Dan biasanya kita bisa membuka konsultasi. Gitu ya, kawan-kawan ya. Baik, kita cukupkan. Nanti ada diskusi arahan nggak sih, Kak? Arahan ini yang gimana nih, Kak Siti? Biasanya kita kalau untuk diskusi pemilihan formasi itu wapri ya. Biasanya wapri dengan saya atau dengan Bang Yomil biasanya. Kalau kawan-kawan ada yang ingin konsultasi, bisa langsung diwapri saja pada saat formasi itu keluar gitu ya. Nanti kita akan kaji dari misal udah ada yang ikut PNS dari scoring kawan-kawan sebelumnya, dari scoring saingannya, dari uh, berapa jumlah formasi yang dibutuhkan, daerahnya di mana, dan bagaimana peminatan formasi itu di tahun sebelumnya. Itu nanti kita bisa diskusikan. Tapi biasanya wapri ya Kak Siti. Iya benar, benar Kak Siti biasanya di Japri.
Nanti kawan-kawan bisa japri ketika membutuhkan konsultasi untuk pemilihan formasi. Karena sekali lagi, milih formasi itu nggak asal. Saya pinginnya di Bukit Tinggi misalkan. Nah, tapi apakah nanti, karena kan kita harus lihat bagaimana karakteristiknya. Saya mau pinginnya di Jakarta, gimana posisi persaingan di Jakarta, bagaimana nanti scoring kawan-kawan yang sudah ada tuh gimana gitu ya. Minimal hamin berapa kalau mau diskusi. Tergantung kawan-kawan. Target mau ngumpulinnya kapan? Kan kawan-kawan harus mengumpulkan berkas ya. Di berkas itu kan sudah harus ada formasi yang dipilih ya. Jadi secepatnya lebih baik itu Kak Siti. Karena kalau misalkan kalau udah ngumpulin berkas kan berarti sudah harus milih formasi. Sebelum itulah ya, sebelum itu. Pokoknya begitu mulai diumumkan formasi kawan-kawan bisa langsung konsultasi. Kira-kira kayak gitu ya Kak Siti ya. Biasanya sama saya atau Bang Yomil atau Kak Has. Mbak Ati juga bisa biasanya. Oke ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi kawan-kawan? Jika tidak, kita shoot, kita tutup. Nanti kita jumpa lagi di kelas berikutnya ya. Akan ada beberapa pertemuan dengan saya, insya Allah kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada hari ini menjadi pembuka untuk apa ya, untuk kawan-kawan sekalian yang lebih baik. Dan kalau untuk SKB dan SKD ini memang rata-rata sekarang udah pada bimbel ya kawan-kawan ya, tapi jangan khawatir kalau misalkan semua orang bimbel itu tergantung dari keseriusannya juga. Ya, ada yang sama-sama ikut bimbel tapi yang satu serius, yang satu enggak, ya pasti yang serius lah yang akan lebih besar peluangnya. Jadi kawan-kawan upayakan untuk persiapkan diri sebaik mungkin. Dari sekarang sudah harus dibaca formasinya rencananya kemana, sudah harus kebaca kira-kira saingannya itu seperti apa, sehingga nanti kawan-kawan bisa punya target skornya. Target skor itu bergantung pada itu, gitu ya kawan-kawan ya. Baik, kita cukupkan. Terima kasih atas kepercayaan kawan-kawan untuk memilih Upscript sebagai teman belajar. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan baik ke depan. Uci Nurul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dikembalikan kepada Kak Elin. Silahkan Kak Elin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Uci atas penjelasan untuk pengenalan AppScape serta penjelasan fasilitas uh, yang kita dapatkan di kelas 47 dan 48 ini. Dan bagi rekan-rekan semua, jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dari technical meeting kita pada sore hari ini, Elin izin mengakhiri pertemuan technical meeting kita pada sore hari ini. Mungkin jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan untuk link mini tryout serta rekamannya nanti akan diinfokan jika sudah bisa diakses. Sekian dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Elin.